Halo, halo. Suara saya kedengeran nggak ya? Halo, halo. Nah, ini suaranya ada nggak ya? Hmm.
Halo, halo. Suara saya kedengeran nggak ya? Halo, halo. Suara saya kedengeran nggak ya? Atau ada isu? Boleh, boleh open mic? Iya, oke.
Oh, halo Kak. Halo, halo. Kak, kalau misalkan nanti nggak ada yang join juga, nggak apa-apa ya, di ini aja, di record aja pemaparannya. Oh, boleh, boleh. Oke, oke. Thank you ya, Kak. Oke, thank you, thank you. Oke, kali ini saya akan ngebahas mengenai eh, database. Jadi, di pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu model database, eh, yaitu MySQL gitu ya. MySQL ini dipakai untuk menyimpan data yang sifatnya persisten gitu ya, atau sifatnya itu eh, tahan lama. Jadi database dipakai untuk menyimpan data yang punya durability lah, dia punya ketahanan untuk nantinya kita bisa mengolah datanya gitu ya. Karena nanti hasil dari data-data itu akan diolah menjadi sebuah informasi. Ini ada deskripsinya terkait dengan MySQL. MySQL eh, bukan DBMS sebenarnya, tapi dia DB, database, database aja. Perintah SQL yang digunakan untuk pembuatan berbasis website. Eh, untuk tools yang digunakan untuk mengelola database-nya baru kita sebut database management system gitu. Ya, misal XAMPP, misal SQLite atau SQL Server dan seterusnya itu eh, ya dia itu MySQL. Manfaatnya ya tadi gitu ya, untuk mempertahankan data, eh, ya mengelola database supaya eh, ya ketika kita bikin sebuah aplikasi, lalu katakanlah kita akses aplikasi itu di hari Senin, dia punya 10 data. Lalu ketika kita akses lagi aplikasi itu di hari Selasa, ya datanya harus persisten gitu, harus tetap. Jadi dia harus tetap 10 data atau bahkan lebih gitu ya, karena ada proses penambahan data. Nah, yang mengatur data itu ya database gitu ya. Dan model database yang digunakan ya ada SQL, ada NoSQL, dan ya MySQL, XAMPP ini salah satunya gitu ya, salah satu database, salah satu database management system juga. Ini ada referensi. Iya, nanti ketika kita menyimpan data, otomatis data yang kita simpan tuh harus punya tipe datanya gitu ya. Katakanlah ada data yang sifatnya number, ada data yang sifatnya teks gitu. Nah, nanti kita harus mapping tuh tergantung dengan kesesuaian datanya. Misalnya nama, ya kita harus menggunakan tipe data yang support untuk karakter gitu kan. Ya, salah satunya ya ada char, ada varchar gitu kan. Ada tiny text gitu. Ini ya, tipe-tipe yang support untuk teks. Terus ada juga tipe-tipe misalnya yang isinya misalnya true false gitu kan. Benar, salah, misal is aktif gitu kan. Mengatakan salah satu user itu aktif atau enggak, atau menyatakan eh, sebuah produk itu tersedia atau enggak. Kita kan bisa bikin tabelnya tuh. Kita bisa bikin dalam matrix eh, MySQL dan XAMPP itu bentuknya dia nanti SQL itu bentuknya nanti matriks dua dimensi dalam bentuk row dan tabel gitu ya. Dalam bentuk row dan tabel, eh, ya jadi ketika kita udah menyimpan data, ya nanti dia bakal disesuaikan dengan format yang kita define tadi gitu. Anyway, yang baru join boleh bertanya dan seterusnya kalau ada yang join. Jadi tipe boleh itu tipe true false gitu. Indication buat flagging dan lain-lainnya. Ada tipe data untuk penanggalan gitu ya. Jadi kalau kita misal mau simpen tanggal, ya ada tipenya tersendiri. Ada tipe date, date time, timestamp. Ini bedanya, eh, timestamp dia mengikuti eh,
bahkan sampai secondnya gitu ya, sampai detiknya. Date time ini ya dia punya formatnya sendiri, tapi timestamp dia lebih lebih detail lah gitu. Ada diikuti dengan zona wilayahnya gitu, zona waktu. Kalau date dia ya lebih pendek, formatnya cuman ya kayak gini, tahun, bulan, tanggal. Gitu. Dan ada lagi tipe integer gitu ya, tipe integer kayaknya nggak disebut di sini. Tipe number, nah ini small int, medium int, tiny int. Ini tipe-tipe untuk number gitu ya, untuk nomor. Lalu di setiap raw data nanti bentuk tabelnya, bentuk data tuh kayak gini gitu, bentuk dengan tabel. Yang paling atas itu kolomnya gitu ya. Jadi ISBN, nanti ke bawah tipenya harus number gitu ya. Berarti kita bisa pakai tiny integer, small integer, atau medium integer gitu ya. Judul karena dia teks, kita bisa pakai teks, varchar, char, dan seterusnya. Tahun ini juga dia karena bentuknya date, ya kita bisa pakai date gitu. Tipe data date aja gitu kan. Atau kita bisa pakai tipe data integer, gitu. Tipe data nomor. Lalu di setiap data tuh ada yang namanya primary key gitu ya. Apa itu primary key? Ya primary key itu penanda dari sebuah row gitu ya. Katakanlah buku belajar Laravel tahun 2020 itu diidentifikasi dengan 882291. Jadi dengan kita tahu kode bukunya gitu ya. Dengan kita tahu kunci dari rows-nya, kita bisa tahu data-data detail mengenai ya mengenai data yang ada di tabel tersebut gitu. Katakanlah saya cuma nyebut 862291, maka otomatis nanti kita bisa dapatkan mengenai oh ini bukunya Laravel diterbitkan tahun 2020. Karena kalau nah si ISBN itu disebut dengan primary key gitu ya, primary key. Bisa aja kita pakai judul, misal judul kita jadikan primary key, tapi masalahnya adalah judul ini kemungkinan akan duplikat gitu ya. Syaratnya primary key dia harus unik gitu. Harus bisa jadi pembeda antar satu data dengan data lainnya. Kayak misalnya di dunia nyata, kalau kita beli produk tuh, setiap produk tuh punya kode unik sendiri namanya SKU gitu ya. Eh, ya nomor unitnya si produk itulah, gitu. Jadi kalau nomor unitnya satu, ya udah pasti minyak goreng gitu. Dan seterusnya gitu. Nah kalau misal kita pakai primary key penanda dari sebuah data itu teks misalnya buku belajar Laravel, kemungkinan ada redundan gitu. Bisa aja keluar versi baru gitu, buku belajar Laravel tapi tahunnya 2022 gitu kan, versi revisi misal. Nah, data itu jadi gak unik lagi karena judulnya sama gitu. Maka penandanya yang tepat adalah ISBN gitu di contoh ini ya. Jadi ISBN dikatakan primary key. Eh, ini ada tugas ya bagi yang mau mengerjakan gitu ya. Ah, jadi setelah kita membuat satu tabel gitu ya untuk menyimpan data, akhirnya nanti akan ada yang namanya ketergantungan data gitu ya, atau disebut dengan relasi. Jadi katakanlah misalnya kalau di sini relasi itu ada banyak gitu ya, ada one to many to many to one gitu ada banyak. Dan sebenarnya sebelum ke database kita harus belajar basicnya dulu gitu dari RD namanya gitu ya. Dari RD ini adalah cikal bakal gimana kita define relasi antar dua tabel gitu katakanlah ya. Ini contohnya misal eh, relasi one to one. Jadi keterhubungan antar satu tabel harus memiliki satu data di tabel yang bersangkutan, begitu juga sebaliknya. Misalnya dosen dan jurusan. Satu dosen ya harus punya satu jurusan gitu kan untuk ngajar misalnya IT. Dan satu jurusan juga harus dimiliki oleh satu satu dosen gitu kan. Kalau IT ya udah dimiliki oleh eh, eh, si dosen itu aja gitu, dosen tertentu aja gitu. Jadi hubungannya one to one. Misalnya ada dosen A, dia jurusannya IT, terus ada dosen B, dia juga bisa jurusannya IT gitu ya sebenarnya gitu.
Ya, tapi di sini dia hubungannya one to one. Kalau di sini dia dijelaskan satu baris data pada tabel pertama hanya berhubungan dengan satu baris data pada tabel kedua. Ya, ya lebih simpelnya sih kalau ini dosen ke dosen sebenarnya kalau kita breakdown dia lebih ke one to many gitu ya. Cuma kurang presisi. Ada yang lebih tepat misalnya eh, account dengan account detail gitu. Jadi katakanlah account itu isi data tabel user, isinya ada username, password, email gitu kan. Terus account detail tuh ada kayak eh, address misalnya, terus ada nomor telepon dan seterusnya. Nah, itu baru hubungannya itu satu one to one gitu, relasi one to one karena satu nomor hanya dimiliki satu nomor telepon gitu ya, hanya dimiliki oleh satu user. Dan satu user hanya memiliki satu nomor untuk case ini gitu misalnya. Hanya diperbolehkan satu nomor gitu misalnya. Ya berarti account detail dengan account itu ya hubungannya one to one. Ada yang one to many, ini paling gampang dosen wali gitu. Satu dosen wali kan dia bisa eh, mengajar atau waliin banyak siswa gitu kan nih, banyak mahasiswa. Tapi untuk beberapa mahasiswa ya dosen walinya cuma satu gitu. Untuk satu mahasiswa ya dosen walinya cuma satu, nggak mungkin dua. Jadi keterhubungan antara dosen wali dengan mahasiswa adalah one to many. Jadi satu dosen wali bisa untuk banyak mahasiswa, tapi untuk satu mahasiswa hanya boleh satu dosen wali. Relasi many to many, misalnya ya mahasiswa, ya ini ketika satu mahasiswa bisa punya banyak pelajaran, begitu juga satu pelajaran bisa dimiliki oleh banyak mahasiswa. Kayak misalnya pelajaran matematika bisa diikuti oleh siswa A, B, C, D gitu kan, dan sebaliknya gitu kan. Siswa A, B, C, D bisa mengikuti kelas atau mata kuliah eh, matematika gitu. Ya ini ada contoh selanjutnya, many to many. Terus ada konsep foreign key. Tapi ini ketika implementasi, ketika penerapannya di dalam dunia nyata, sebenarnya jadi nanti akan ketemu gitu ya. Ketika kita menyimpan data terlalu banyak di tabel dan kita punya relasi tabel antar satu tabel dengan tabel lainnya, satu data dengan data lainnya, foreign key ini menjadi salah satu hal yang harusnya nggak perlu kita pikirkan gitu ya, karena dia bisa mendegrade eh, proses penarikan data lah. Jadi dia nggak optimize database kita gitu, pengasatan foreign key. Tapi untuk pemahaman, eh, ya tetap perlu kita jelaskan gitu. Ya foreign key ya seperti artinya gitu, kunci tamu gitu. Jadi ketika kita define relasi yang tadi, misal dosen wali dengan mahasiswa gitu kan, berarti di tabel mahasiswa nanti akan ada kolom dosen wali gitu ya. Dosen wali ID gitu ya. Primary key-nya yang ada di tabel dosen wali gitu. Nah, karena primary key yang ada di tabel dosen wali itu ada di tabelnya mahasiswa, maka di tabel mahasiswa itu si dosen wali ID itu kolom itu disebut dengan kunci tamu atau foreign key. Karena dia yang bakal jadi penanda bahwa mahasiswa A itu dosen walinya siapa sih? Kita bisa look up berdasarkan dosen wali ID-nya gitu kan. Berdasarkan primary key-nya kita bisa look up ke tabel dosen wali untuk dapetin data detailnya. Nah, ini ada contoh skema sampel data dan ya ini ada query gitu ya. Kalau query eh, ya ini relatif gampang gitu ya. Jadi nanti kalau kita udah mengelola data ya kita kan pasti akan melakukan proses manajemen data gitu ya. Pada akhirnya kita perlu edit data, kita perlu hapus data, kita perlu tarik data, kita perlu menambah data dan seterusnya. Nah, query ini ya dia istilah untuk memanage data. Misal query, query insert, query untuk nambah data ya. Insert into ini penulisannya insert into nama tabelnya, kolomnya apa aja, values isinya gitu. Kalau mau update data gitu, memperbarui data ya,
update nama tabel, set kolomnya apa, berdasarkan kriteria tertentu. Ini artinya berarti update kolom nama menjadi buku cerita yang ID katalognya 3 KG 9 KG 9. Jadi nanti di tabel, jadi kita punya tabel katalog, ada kolomnya tuh ID katalog sama nama gitu. Nah, ID katalog tuh salah satu isinya adalah KG 9. Terus di sebelahnya mungkin ada tulisan nama, namanya tuh mungkin buku cerita V2 misalnya gitu. Nah, nanti ketika kita melakukan query ini gitu, proses manajemen ini, ya nanti si kolom nama tuh bakal berubah jadi buku cerita yang hanya miliknya si KG 9. Ya ada delete udah pasti untuk menghapus data gitu. Delete berdasarkan kriteria tertentu, berdasarkan ID katalog. Bisa juga berdasarkan nama, berdasarkan kolom-kolom yang ada di tabel yang bersangkutan di tabel katalog. Ya ini select juga ini untuk menampilkan data. Iya, intinya kita mau menampilkan data dengan keyword yang ini udah lumayan friendly gitu, ya. Select nama kolomnya dari nama tabel. Misal di tabel siswa tuh ada kolom NIS, nama, alamat, dan kita mau nampilin tuh. BTW ini setelah alamat nggak ada koma nih. Kalau ada nanti error, nggak ada koma. Select NIS, nama, alamat from siswa. Ketika kita perform gitu, kita jalankan tipe query ini, maka kita akan mendapatkan data gitu. Kita bakal dapetin eh, format data dalam bentuk tabel, gitu, dalam bentuk baris dan kolom. Where itu apa ya? Kalau kita mau ngefilter gitu ya. Kalau kita mau menerapkan kondisi tampilkan data yang misalnya namanya mulai dari A atau yang alamatnya Jakarta doang. Itu kita bisa pakai where. And ya ini nambah kondisi misal yang alamatnya Jakarta dan tahun lahirnya 2000. Jadi kedua kondisi ini harus terpenuhi gitu kan. Jadi yang ditampilkan tuh NIS sama nama dari tabel siswa yang alamatnya Jakarta sama tahun lahirnya 2000. Selain ini, misalnya ada Bandung tapi tahun lahir 2000 ya nggak bisa. Harus dua-duanya terpenuhi. Kalau or, kebalikannya salah satu. Yang penting, kalau alamatnya Jakarta ya tampilin, kalau tahun lahirnya 2000 ya tampilin. Kalau dua-duanya terpenuhi ya tampilin juga gitu. Where not, ya ini negasinya gitu ya. Kayak katakanlah tampilin data yang asalnya Jakarta, tampilin data yang bukan Jakarta. Kayak gini, where not. Order by, ini kalau kita mau mengurutkan data, kayak misalnya datanya kita mau urutkan berdasarkan alfabet dari kolom nama, ya kita bisa pakai ASC gitu ya. Ascending. Kalau descending ya kebalikannya dari Z ke A gitu. Min ini untuk mencari nilai terkecil, max nilai terbesar, count ini menghitung jumlah baris gitu kan, jumlah data yang ada di satu tabel. AVG ini untuk rata-rata data dari satu tabel gitu kan. Tapi yang dirata-ratain harus punya tipe data angka gitu karena ini kan perhitungan nih, average. Sum ini untuk menjumlahkan. Jadi kayak di Excel misal ada tabel produk, harga produk A 1000, harga produk B 2000, harga produk C 3000. Kita mau tahu total harga di tabel produk ya ditambah berarti 1000 tambah 2000 tambah 3000 6000 gitu kan. Join, nah ini nih yang menarik nih. Ini ketika ini konsep relasi juga. Jadi ketika kita udah ngerti konsep relasi, terus kita mau ngambil data lebih dari satu tabel gitu. Kita mau mengambil data yang punya relasi, misal tabel A, tabel B mau diambil datanya. Ya kita bisa menggunakan konsep join. Ada yang namanya inner join. Ketika dua-duanya beririsan, tabel A sama tabel B harus punya data yang beririsan gitu dua-duanya. Baru ditampilin. Left join, ketika kita mau tabel A-nya aja yang ditampilin. Biarpun misal relasi di tabel B tuh nggak ada gitu. Yang penting kalau misal nggak ada data di kiri gitu ya, data di left, data di tabel A ya dia bakal tetap ditampilin dengan relasi di tabel B yang kosong gitu. Jadi ini
Kayak konsep kalau inner join itu kita harus dapetin data yang benar-benar eh, apa ya bahasanya, bersinggungan ya, benar-benar bersinggungan, beririsan. Jadi benar-benar semua data yang beririsan yang harus tampilkan. Kalau ini enggak, di left join tuh tampilkan data, mau yang beririsan mau yang kosong tetap tampilkan gitu. Ini right join juga kebalikannya gitu. Ya berarti tampilkan data yang di B biarpun relasi di A-nya kosong gitu. Dia tetap tampilkan aja datanya. Ini sebenarnya ada lagi full join gitu ketika dua lingkarannya penuh gitu ya. Ini juga menampilkan dua data biarpun akhirnya tidak beririsan gitu ya. Jadi menampilkan data yang ada perbedaan di tabel A, ada perbedaan di tabel B ya bakal ditampilkan terus. Kita pakai full join. Ya ini ada tuh studi kasus, ada tugas. Oke, udah selesai. Ya, kurang lebih untuk materi eh, SQL seperti itu gitu ya. Tapi penerapannya ya bisa lebih banyak gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang tertarik untuk join, ya kita bisa belajar terkait dengan implementasi dari database gitu ya. Di database tuh enggak hanya SQL, nanti juga ada konsep NoSQL, nanti ada juga konsep eh, sharding gitu kan, nanti ada konsep partition, ketika nanti eh, datanya besar gitu ya. Jadi ada proses-proses yang perlu kita lakukan untuk memaintain agar database kita tuh tetap teroptimize gitu ya. Jadi ada case-nya. Jadi kalau datanya udah banyak dan kita mau narik satu data, eh, bisa jadi berat gitu. Bisa jadi yang harusnya awalnya mungkin kita mau menampilkan data kita bisa pakai query select. Tadi kan select bintang from nama tabel. Kita dapat hasilnya misal dalam 0,3 milisecond. Ya, cepet lah. Tapi ketika datanya udah grow, terus kita melakukan select yang sama dengan sintaks yang sama tadi bisa jadi 5 detik gitu. Nah, itu udah indikasi tuh database kita atau query kita udah nggak teroptimize dan harus ada approach untuk membuat si database itu jadi teroptimize gitu. Dan pembahasannya ya lebih kompleks gitu. Nanti kalau tertarik ya bisa mengunjungi kelas MERN gitu ya. Karena saya juga mengajari tentang eh, ya database database eh, sistem lagi. Ya bisa mengunjungi, terus bisa cari keywordnya misal Abdul Salam, nanti bisa diklik aja langsung gitu kan untuk apply dan eh, ya belajar langsung gitu. Slowly. Ya mungkin lagi down nih ada worknya nih lama. Ya bisa cari keywordnya Abdul Salam yang eh, mengajar eh, class dan bisa daftar di sana. Oke, pertemuan kali ini kita tutup sampai situ aja. Ya terima kasih bagi yang sudah menonton. Thank you, thank you.